Bu, jangan pakai jas oranye itu. Peringatan jam 4 pagi dari anakku kuanggap igauan. Tapi di tempat kerja, sebuah jebakan besar sudah menantiku. Apa yang sebenarnya dilihat oleh anakku malam itu? Yuk, komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bisa bongkar misteri ini bareng-bareng. Langit Palangkaraya masih sepekat arang, namun bagi Winda, hari sudah harus dimulai. Pukul 3:30 pagi, tanpa perlu alarm, matanya terbuka. Itu adalah jam biologis seorang ibu tunggal yang hidupnya diatur oleh jadwal truk sampah dan jam sekolah anak. Ia bergerak dalam remang-remang kamarnya yang sempit, berhati-hati agar tidak menimbulkan derit di lantai papan rumah panggung sederhananya di pinggiran kota. Di ranjang kecil di sudut ruangan, putranya yang berusia 6 tahun, Rehan, masih terlelap. Napasnya teratur, damai. Winda menyibak tirai tipis. Kabut yang khas Kalimantan menyelimuti halaman, membuat lampu jalan di kejauhan tampak seperti bola kapas yang buram. Udara subuh terasa sejuk sekaligus lembab. Rutinitasnya berjalan seperti mesin. Menimba air dari sumur di belakang, berwudu, lalu menggelar sajadah. Dalam sujudnya, doanya selalu sama, kesehatan untuk Rehan dan kekuatan untuk dirinya sendiri. Selesai sholat, ia tak berlama-lama. Dapur adalah tujuan berikutnya. Sambil menanak nasi di rici kuker lama, ia menyiapkan bekal. 3 butir telur ia kocok lepas, dicampur irisan daun bawang. Jadilah telur dadar tebal. Sayurnya, tumis kangkung sisa kemarin yang ia panaskan ulang. Sederhana, tapi cukup untuk mengganjal perut hingga siang. Ia membaginya menjadi 2 kotak bekal, 1 untuk Rehan ke sekolah nanti, 1 untuknya. Selesai dengan urusan perut, ia kembali ke kamar. Disitulah, tergantung di paku di belakang pintu, seragam kebanggaannya, jas oranye khas pekerja harian lepas, PHL, Dinas Lingkungan Hidup. Warnanya sudah sedikit pudar di bagian bahu karena terik matahari, tapi bagi Winda, jas itu adalah segalanya. Itu adalah simbol kerja keras. Itu adalah tiket bagi Rehan untuk bisa membeli buku gambar. Itu adalah bukti bahwa ia, seorang wanita yang ditinggal suami, bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia mengambil jas itu, merasakan tekstur kainnya yang tebal dan sedikit kasar. Ia mencium aroma deterjen murah yang samar. Jas ini adalah perisainya melawan tatapan kasihan orang, sekaligus baju zirahnya untuk mencari nafkah halal. Ia meletakkannya di tepi ranjang, siap untuk dikenakan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3:58 pagi. Ia melirik Rehan sekali lagi, tersenyum. Untuk anak inilah ia rela bangun sebelum ayam berkokok, untuk anak inilah ia rela bergelut dengan debu jalanan Palangkaraya. Ia mulai memakai kaos dinasnya. 2 menit lagi, tepat pukul 4 pagi, ia akan mengenakan jas oranye itu dan berangkat. Tepat jarum jam berdetak di angka 12, Winda meraih jas oranye itu. Tangannya baru saja menyentuh kerah saat sebuah suara kecil menghentikannya. Bu. Winda menoleh kaget. Rehan duduk di ranjangnya. Matanya terbelalak lebar dalam gelap, menatap lurus ke arah jas di tangan Winda. Loh, Rehan sudah bangun? Tumben, sapa Winda lembut, mau pipis. Nak, ayo ibu antar. Rehan menggeleng. Kepalanya bergerak kaku. Bu, ulangnya. Suaranya serak, tapi ada nada mendesak di dalamnya. Jas oranye, jangan dipakai hari ini. Winda mengernyit. Ia tersenyum kecil, mengira anaknya masih setengah tidur. Kenapa? Sayang, ini kan seragam ibu. Kalau nggak dipakai, nanti ibu dimarahi mandor. Kamu mau ibu nggak kerja? Ia melangkah mendekat, hendak mengelus kepala Rehan. Tapi Rehan beringsut mundur sedikit. Matanya masih terpaku pada jas itu. Ibu, jangan. Suara Rehan bergetar. Gemetar. Itu bukan rengekan anak-anak yang malas ditinggal ibunya. Itu adalah ketakutan. Winda berhenti. Senyumnya luntur. Kenapa? Nak, kamu mimpi buruk. Jangan dipakai, bisik Rehan lagi. Rehan, ibu harus kerja. Ada apa? Rehan menelan ludah. Winda bisa melihat jakun kecilnya bergerak di lehernya yang kurus. Lalu, dengan suara yang begitu pelan namun menusuk,
dia menjawab. Ibu akan segera mengerti. Hening. Hanya suara jangkrik di luar dan detak jam dinding. Bulu kuduk Winda meremang. Kalimat itu diucapkan dengan cara yang terlalu dewasa, terlalu ganjil untuk anak seusianya. Rehan? Tidur lagi, Bu, kata Rehan tiba-tiba, suaranya kembali normal, seolah kesadaran penuhnya baru kembali. Ia merebahkan diri dan menarik selimutnya. Winda terdiam selama beberapa detik. Ia meraba kening Rehan. Tidak panas. Kamu tadi ngigau, ya? Tanya Winda, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Rehan tidak menjawab. Napasnya kembali teratur, seolah sudah tertidur lagi. Winda mematung. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Ibu akan segera mengerti. Ia memandang jas oranye di tangannya. Tiba-tiba, kain itu terasa dingin. Anak-anak zaman sekarang ada-ada saja. Gumam Winda pelan, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Kebanyakan nonton video di HP tetangga. Ia menggelengkan kepala. Keterlambatan berarti pemotongan upah. Ia tidak punya kemewahan untuk menuruti igauan seorang anak kecil, semengerikan apapun kedengarannya. Dengan satu tarikan napas panjang, Winda mengenakan jas oranye itu. Ia merapikan kerahnya. Tapi saat ia mengancingkannya, ia tidak bisa mengusir perasaan bahwa ada sesuatu yang berat dan salah baru saja menempel di tubuhnya. Winda memacu sepeda motor metiknya yang sudah berumur, membelah jalanan kota yang masih lengang. Lampu-lampu jalan memantulkan warna oranye pada jasnya, membuatnya terlihat mencolok di kegelapan subuh. Kata-kata Rehan terus berputar di kepalanya. Ibu akan segera mengerti. Mengerti apa? Apa yang akan terjadi hari ini? Biasanya, perjalanan paginya diisi dengan rencana hari itu, apa yang akan ia masak sepulang kerja, apakah uangnya cukup untuk membeli krayon baru Rehan. Tapi pagi ini, pikirannya buntu, terisi oleh kecemasan yang tak jelas bentuknya. Ia tiba di depo Dinas Lingkungan Hidup, sebuah area luas di pinggir kota tempat truk-truk sampah terparkir dan para petugas berkumpul. Suasana sudah ramai. Aroma kopi instan dan teh manis dari warung kecil di sudut depo bercampur dengan bau solar yang menyengat. Pasukan oranye, lainnya, rekan-rekannya, sudah bersiap. Tawa dan canda terdengar riuh, kontras dengan kegelisahan di hati Winda. Pagi, Win. Tumben mukanya ditekuk kayak cucian kering, sapa Ibu Yati, petugas paling senior di antara mereka. Wanita berusia akhir 40-an itu terkenal ceplas-ceplos, tapi Winda tahu, hatinya baik. Winda memaksakan senyum. Pagi, Bu Yati. Biasa, ngantuk aja. Ibu Yati menyipitkan matanya, mengamati Winda dari atas ke bawah. Ngantuk apalagi ada pikiran? Hati-hati aja hari ini, Win. Anginnya lagi nggak enak. Angin nggak enak gimana, Bu? Entahlah, kata Ibu Yati sambil menyeruput tehnya. Si Haris itu. Dari tadi mondar-mandir kayak setrikaan. Lagi nyari muka di depan atasan baru kayaknya. Jangan sampai kamu yang kena getahnya. Jantung Winda berdesir lagi. Pak Haris. Supervisor lapangan mereka. Benar saja, tak lama kemudian, Pak Haris muncul dari kantornya. Pria itu berperawakan sedang, selalu berpakaian rapi, dan senyumnya terlalu ramah. Pagi, semangat semua. Teriaknya, suaranya dibuat-buat riang. Matanya langsung tertuju pada Winda. Wah, Winda, pagi sekali. Sudah siap bikin bundaran besar kinclong lagi? Siap, Pak, jawab Winda singkat, mencoba bersikap normal. Pak Haris mendekat. Senyumnya masih menempel, tapi matanya memindai Winda. Dari sepatu botnya, celana, lalu berhenti lama di jas oranye yang dikenakan Winda. Bagus, katanya. Kamu itu andalan saya, Winda. Paling rajin, paling bersih kerjanya. Pujian itu, entah kenapa, membuat Winda merasa tidak nyaman. Pagi ini, rute kamu seperti biasa ya. Lanjut Pak Haris, area bundaran, terus lanjut ke tepi Sungai Kahayan, berakhir di pos truk 7. Pastikan semua bersih. Semua. Mengerti? Mengerti, Pak. Bagus. Ingat, Winda,
Pak Haris menepuk bahu Winda pelan, tepukan yang terasa terlalu berat. Saya mau semuanya tertib administrasi. Jangan sampai ada yang aneh-aneh. Saya percaya kamu. Pak Haris lalu berlalu, sibuk memberi arahan pada petugas lain. Winda terdiam di tempatnya. Tertib administrasi? Aneh-aneh? Sejak kapan seorang penyapu jalan harus memikirkan tertib administrasi? Ibu Yati, yang melihat interaksi itu dari kejauhan, hanya menggeleng pelan. Winda mengambil sapu lidi panjang dan pengkinya. Perasaan tak enak itu semakin kuat. Jas oranye di tubuhnya terasa semakin sesak. Matahari baru saja mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Semburat jingga di langit hampir menyamai warna jas yang dikenakan Winda. Ia sudah selesai dengan area bundaran besar yang ikonik itu. Kini, ia menyusuri trotoar di tepi Sungai Kahayan. Suara sapu lidinya yang bergesekan dengan aspal, srek, 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 biasanya memberinya ketenangan. Itu adalah ritme kerjanya. Tapi pagi ini, suara itu terdengar parau, menggaruk gendang telinganya. Sungai Kahayan yang megah terbentang di sisinya. Airnya coklat tenang. Perahu-perahu kelotok mulai lalu lalang. Pemandangan itu seharusnya indah, tapi Winda tak bisa menikmatinya. Ia merasa diawasi. Setiap beberapa menit, ia refleks menoleh ke belakang. Jalanan masih sepi, hanya 1-2 motor yang lewat. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi perasaan itu tidak hilang. Ia membungkuk untuk mengambil sampah plastik yang tersangkut di selokan. Saat itulah, matanya menangkap pantulan warnanya sendiri di genangan air. Oranye. Jas oranye jangan dipakai hari ini. Lagi-lagi suara Rehan terngiang. Kenapa? Apa yang salah dengan jas ini? Apakah ada yang menaruh sesuatu di jasnya? Ia merogoh saku-sakunya. Kosong. Hanya ada sapu tangan dan uang Rp2.000. Ia menggeleng, mencoba fokus pada pekerjaannya. Mungkin ia hanya kelelahan. Kurang tidur. Sebuah sepeda motor berhenti pelan di sampingnya. Winda terlonjak kaget. Winda. Fokus sekali kerjanya. Itu Pak Haris. Winda mengelus dada, mencoba menormalkan detak jantungnya. Bapak. Bikin kaget saja. Pak Haris tertawa. Tawa yang tidak renyah. Maaf. Saya cuma patroli. Mengecek andalan saya. Ia tidak mematikan mesin motornya, tapi matanya mengawasi Winda bekerja. Bagaimana? Aman terkendali? Aman, Pak. Seperti biasa, jawab Winda sambil terus menyapu. Ia merasa risih diawasi seperti itu. Bagus, kata Pak Haris. Ia diam sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, Win, rute kamu ini kan sampai depo truk 7, kan? Iya, Pak. Seperti arahan Bapak tadi. Nah, Pak Haris mencondongkan tubuhnya sedikit. Kamu kalau di sana, selalu cek kompartemen alat di truk, kan? Sesuai prosedur? Winda mengernyit. Ini pertanyaan aneh. Saya pastikan area sekitar truk bersih, Pak. Kalau kompartemen, biasanya urusan sopir atau kernet. Tidak bisa begitu. Sergah Pak Haris, nadanya tiba-tiba menjadi tajam. Prosedur baru. Semua PHL harus ikut bertanggung jawab atas kebersihan total aset, termasuk kompartemen alat. Kamu harus pastikan tidak ada sampah atau barang tertinggal di situ. Paham? Winda tertegun. Baik, Pak. Paham. Saya mau semua tertib. Apalagi kamu, Winda. Kamu kan yang paling jujur, paling rajin. Saya pegang kamu untuk jadi contoh. Lagi-lagi pujian itu. Paling jujur. Kenapa Pak Haris terus-menerus mengatakannya? Ya sudah, lanjutkan, kata Pak Haris. Ingat pesan saya. Cek kompartemen alat. Pastikan bersih. Pak Haris menarik gas motornya dan berlalu, meninggalkan Winda dalam kepulan asap knalpot dan kebingungan yang semakin pekat. Winda melanjutkan sapuannya. Sre, sre, sre. Tapi kini, setiap gesekan sapu lidi terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak ia pahami. Ia menatap jembatan Kahayan di kejauhan. Firasatnya mengatakan, ini bukan lagi sekadar igauan anak kecil. Ini adalah peringatan.
Jam 9 pagi. Terik matahari Palangkaraya sudah mulai membakar kulit. Keringat membanjiri dahi Winda, membuat poninya lepek. Ia baru saja tiba di titik akhir rutenya, area parkir truk 7. Truk sampah besar berwarna hijau itu terparkir angkuh. Sopir dan kernetnya sedang duduk-duduk di warung seberang, minum es teh. Winda menyelesaikan tumpukan sampah terakhirnya, memasukkannya ke dalam gerobak dorong. Ia merasa lega. Sebentar lagi istirahat. Ia bisa duduk, membuka bekal telur dadarnya, dan melupakan sejenak keanehan pagi ini. Tiba-tiba, sebuah mobil dinas Kijang berwarna hitam melaju kencang dan berhenti mendadak tepat di depan depo. Suasana yang tadinya santai langsung berubah tegang. 3 orang pria berpenampilan rapi, mengenakan kemeja batik lengan panjang, bukan seragam dinas, keluar dari mobil. Wajah mereka serius dan asing. Dan tepat di belakang mereka, muncul Pak Haris. Wajahnya dibuat sepucat mungkin, seolah ada kejadian genting. "Ada apa ini, Pak?" tanya kernet truk 7, yang langsung berlari mendekat. "Diam kamu," bentak salah satu pria berbatik. "Kami dari inspektorat. Ada laporan penyalahgunaan aset di depo ini." "Inspektorat." Kata itu membuat lutut Winda lemas. "Kami akan lakukan pemeriksaan acak. Sekarang," kata pria yang tampaknya pemimpin tim itu. Mata pria itu menyapu area depo. Ada 3 truk yang terparkir. "Pak Haris, tim mana saja yang ada di lokasi?" Pak Haris, dengan ekspresi sok membantu, langsung angkat bicara. "Ada tim 3, tim 5, dan tim 7, Pak." Ia berhenti sejenak, lalu matanya menatap lurus ke arah Winda. "Mungkin kita bisa mulai dari truk tim 7, Pak? Kebetulan PHL penanggung jawab areanya ada di sini." Jantung Winda serasa jatuh ke perut. PHL penanggung jawab area? Sejak kapan ada istilah itu? Pria berbatik itu mengangguk. "Baik. Kita periksa truk 7. Mereka semua, tim inspektorat dan Pak Haris, bergerak serempak menuju truk tempat Winda berdiri mematung. "Winda," kata Pak Haris, suaranya kini terdengar dingin dan resmi, "tolong dampingi pemeriksaan." Winda hanya bisa mengangguk kaku. "Buka semua kompartemen," perintah si pemimpin tim. Kernet truk dengan gugup membuka satu persatu kotak penyimpanan di sisi truk. Isinya hanya perkakas biasa, kunci-kunci, dongkrak, kain lap dekil. "Satu lagi." "Yang itu?" tunjuk si pemimpin tim ke kompartemen terakhir. Kompartemen tempat menyimpan alat kebersihan lapangan seperti sekop dan cangkul. "Ini kompartemen alat kebun, Pak," kata si kernet. "Buka." Kernet itu membukanya. "Pak Haris, silakan dicek," kata pria inspektorat itu. Pak Haris melangkah maju. Ia melirik Winda sekilas. Senyum tipis yang ganjil tersungging sepersekian detik di bibirnya. Ia pura-pura mengaduk-aduk tumpukan sekop. Lalu, tangannya berhenti. "Loh?" katanya pelan. Semua mata tertuju padanya. Ini apa, ya?" Perlahan, Pak Haris menarik tangannya keluar. Ia memegang sebuah bungkusan plastik hitam yang dilakban rapat. Ukurannya tidak besar, mungkin sebesar kotak sepatu bayi, tapi jelas itu bukan perkakas. Hening. Suara jangkrik di siang bolong pun terdengar. "Winda?" Pak Haris menatap Winda. Wajahnya kini menampilkan ekspresi kaget dan kecewa yang sangat palsu. "Ini apa, Winda? Bukankah tadi pagi saya sudah bilang, kamu penanggung jawab kebersihan area ini, termasuk kompartemen?" Winda terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Pria dari inspektorat itu mengambil alih bungkusan itu. Ia menimbangnya dengan tangan. Matanya menyipit, menatap Winda dengan penuh tuduh. "Siapa nama kamu?" tanyanya dingin. Winda, Pak." "Winda, kamu yang bertugas di sini?" Saya menyapu areanya, Pak. Tapi barang itu?" "Barang ini ditemukan di kompartemen truk yang jadi tanggung jawab rute kamu," potong Pak Haris, suaranya menekan. "Tadi pagi saya bahkan sudah mengingatkan kamu soal ini, kan?" Winda menatap Pak Haris. Pengingatan tadi pagi. Pertanyaan aneh di tepi sungai Kahayan. Cek kompartemen alat. Paling jujur.
Semuanya menjadi jelas. Ini jebakan. Winda menunduk, menatap seragam yang dipakainya. Jas oranye. Seragam yang membuatnya mudah dikenali, mudah ditunjuk, mudah dijadikan sasaran. Bu, jas oranye jangan dipakai hari ini. Ibu akan segera mengerti. Dan sekarang, di bawah terik matahari Palangkaraya, dikelilingi tatapan menuduh, Winda akhirnya mengerti. Rehan tidak mengigau. Peringatan itu nyata. Dan ia baru saja masuk tepat ke dalam perangkap. Bungkusan plastik hitam itu tergeletak di atas kap mobil Kijang Inspektorat, menjadi pusat perhatian. Salah satu pria berbatik dengan cekatan menyobek lakbannya. Winda menahan napas. Apa isinya? Narkoba? Senjata? Pria itu menarik keluar isinya. Bukan narkoba. Isinya adalah beberapa gepok uang pecahan 50 ribuan. Dan, yang lebih celaka, sebuah buku notes kecil berwarna biru. Pria itu, yang tampaknya adalah pemimpin tim, sebut saja Pak Toga, membuka buku notes itu. Ia membacanya sekilas. Kernet dan sopir truk 7 sudah pucat pasi. Winda, kata Pak Toga, suaranya dingin dan menusuk. Ia tidak memanggilnya, Ibu. Kamu bisa jelaskan ini? Jelaskan apa? Pak? Saya tidak tahu itu apa. Sumpah, Pak. Winda tergagap. Pak Toga mengangkat buku notes itu. Di sini ada daftar. Daftar nama-nama warung dan ruko di sepanjang rute kamu. Dan di sebelahnya ada angka-angka. Warung A, 50 ribu, toko B, 100 ribu. Ini apa kalau bukan catatan pungutan liar? Jantung Winda serasa diremas. Pungutan liar? Pak, kata Winda, air matanya mulai menggenang. Saya kerja menyapu jalan, Pak. Kapan saya sempat memeras warung? Saya tidak pernah. Bohong. Suara itu datang dari Pak Haris. Ia melangkah maju dengan ekspresi penuh amarah yang dibuat-buat. Pak Toga, saya mohon maaf. Ini kelalaian saya sebagai supervisor, katanya, penuh sandiwara. Saya sebetulnya sudah lama curiga dengan Winda. Beberapa kali dia saya lihat melipir, menyimpang, dari rute. Saya tegur, dia bilang ada keperluan tambahan. Saya tidak sangka keperluannya itu begini. Bapak bohong, teriak Winda, kini tak peduli lagi pada sopan santun. Bapak yang bohong. Kapan saya melipir? Bapak mengada-ada. Winda, jaga bicaramu, bentak Pak Haris. Wajahnya memerah, kali ini sepertinya tulus, marah karena topengnya dibuka. Sudah jelas kamu tertangkap basah. Masih mau mengelak? Kamu pikir uang ini dan catatan ini bisa ada di situ sendiri. Tapi saya tidak. Cukup, potong Pak Toga. Ia menatap Winda dengan pandangan jijik. Ini sudah jelas. Modus lama. Petugas lapangan memanfaatkan seragam dinas untuk memalak warga. Kamu pikir kami bodoh? Winda menggeleng putus asa. Pak, itu bukan punya saya. Itu jebakan. Pasti ada yang menaruhnya di sana. Pak Haris tertawa sinis. Jebakan? Siapa yang mau menjebak tukang sapu seperti kamu? Punya musuh apa kamu? Ini jelas perbuatanmu sendiri. Kata-kata, tukang sapu seperti kamu, menghantam Winda telak. Bawa dia ke kantor dinas. Perintah Pak Toga. Kita buat berita acara pemeriksaan singkat. Sopir dan kernet ini juga diperiksa. Dua petugas lain memegang lengan Winda. Ia tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Luruh bersama harga dirinya yang diinjak-injak di depan umum. Saat ia digiring ke mobil, matanya bertemu dengan Ibu Yati, yang berdiri di seberang jalan, di dekat warung. Ibu Yati tidak terlihat kaget. Ia hanya menatap Winda dengan pandangan tajam yang sulit diartikan, lalu matanya beralih ke Pak Haris. Tatapan Ibu Yati penuh selidik. Winda membuang muka. Rasa malu membakarnya. Ia, Winda, ibu dari Rehan, dituduh sebagai pemeras. Ruang pemeriksaan di kantor dinas terasa pengap dan panas. Kipas angin di langit-langit berputar malas, tidak sanggup mengusir gerah. Pemeriksaan itu, jika bisa disebut begitu, berlangsung cepat. Bukan interogasi. Itu adalah vonis. Setiap bantahan Winda dijawab dengan,
Buktinya sudah ada. Setiap pembelaannya, saya dijebak, ditanggapi dengan, itu alasan klasik. Pak Toga dan timnya tidak mendengarkan. Mereka hanya perlu melengkapi berkas. Pak Haris, yang juga hadir sebagai saksi pelapor, terus menambahkan cerita-cerita fiktif tentang ketidakdisiplinan Winda. 1 jam kemudian, surat itu sudah di atas meja. Surat skorsing. Winda, kata Pak Toga, nadanya final. Mulai hari ini, kamu diskors. Tidak usah kembali ke depo sampai ada panggilan lebih lanjut dari dinas. Paham? Winda mengangguk kosong. Otaknya tidak bisa lagi memproses. Dan satu lagi, kata Pak Toga. Ia menunjuk ke seragam yang masih dipakai Winda. Jas oranye kamu. Kami sita sebagai barang bukti tambahan. Mungkin ada jejak sidik jari pelaku lain di situ. Kalimat itu adalah penghinaan terakhir. Mata Winda memanas. Harus sekarang, Pak. Ya, sekarang. Dengan tangan gemetar, di depan 3 pria inspektorat dan Pak Haris yang tersenyum penuh kemenangan, Winda membuka kancing jas oranye itu satu persatu. Jas yang menjadi kebanggaannya. Jas yang memberinya makan. Ia melipatnya. Kain itu terasa berat, seolah menyerap semua tuduhan dan fitnah hari ini. Ia menyerahkannya ke atas meja. Sekarang kamu boleh pergi, kata Pak Toga. Winda berjalan keluar dari ruangan itu. Ia kini hanya mengenakan kaos dinas tipis berwarna biru pudar. Ia merasa telanjang. Ia merasa terkoyak, sama seperti nasib jas oranyenya. Ia berjalan keluar dari gerbang kantor dinas. Pukul 11 siang. Matahari Palangkaraya sedang garang-garangnya. Ia tidak punya uang untuk ojek. Ia tidak diizinkan kembali ke depo untuk mengambil motornya. Ia harus berjalan kaki pulang. Langkah demi langkah di atas aspal yang panas terasa seperti siksaan. Tatapan orang-orang di jalan, ibu-ibu yang belanja, tukang ojek yang mangkal, seolah menelanjanginya. Mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi Winda merasa semua orang menatapnya sebagai seorang pesakitan. 1 jam kemudian, ia tiba di rumah panggungnya. Kakinya lecet, tenggorokannya kering. Rehan baru saja pulang dari TK, diantar oleh tetangga. Ia sedang asyik menggambar di lantai teras. Ibu pulang. Rehan berseru riang, berlari menyambutnya. Tumben siang? Asyik. Ibu nggak kerja, ya? Winda hanya bisa menatap putranya. Rehan mendongak. Kegembiraannya langsung sirna. Ia melihat wajah ibunya yang pucat, mata yang bengkak, dan, Bu, kata Rehan pelan, matanya mencari-cari. Jas oranye mana? Pertanyaan itu. Pertanyaan sederhana dari mulut mungil itu, akhirnya meruntuhkan pertahanan terakhir Winda. Ia tidak menjawab. Winda hanya bersandar di tiang pintu yang catnya sudah mengelupas. Tubuhnya melorot ke lantai. Ia menelungkupkan wajah di lututnya dan menangis. Tangis yang tak bersuara, tangis yang menyakitkan, mengguncang seluruh tubuhnya. Rehan terdiam ketakutan. Ia belum pernah melihat ibunya seperti ini. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu, sesuatu yang buruk telah menimpa ibunya. Perlahan, Rehan mendekat. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping Winda, memeluk lengan ibunya erat-erat dengan kedua tangan mungilnya. Malam itu, rumah Winda terasa lebih senyap dari biasanya. Bekal telur dadar dan tumis kangkung yang disiapkan Winda subuh tadi, masih utuh di atas meja makan. Tak tersentuh. Winda sudah berhenti menangis. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan mata yang bengkak. Rehan, yang biasanya cerewet sebelum tidur, hanya diam memandangi ibunya. Winda akhirnya memecah keheningan. Ia berlutut di depan Rehan, yang sudah duduk di tempat tidur. Rehan, kata Winda, suaranya serak. Rehan menatapnya dengan mata besar yang penuh kekhawatiran. Tadi pagi, Winda memulai, kamu bilang sama ibu akan segera mengerti. Ia meraih kedua tangan mungil Rehan dan menggenggamnya erat. Sekarang ibu sudah mengerti, nak. Ibu kehilangan pekerjaan. Mata Rehan berkaca-kaca. Gara-gara jas oranye itu? Winda mengangguk pelan. Ibu perlu tahu. Kamu nggak ngigau, kan, tadi pagi? Rehan menunduk.
Ia menggeleng pelan. Rehan gak ngigau, bisiknya. Ceritakan sama ibu, desak Winda, suaranya lembut tapi penuh penekanan. Apa yang kamu lihat? Yang sebenarnya. Rehan tampak takut. Nanti ibu marah. Ibu nggak akan marah. Ibu janji. Tolong, nak, ini penting sekali buat ibu. Rehan menarik napas dalam-dalam. Tadi malam, Rehan bangun, ia memulai ceritanya. Rehan haus, mau minum di dapur. Lalu, jendela dapur kita kan bisa lihat gang belakang depo, Bu, yang ada lampu kuningnya. Winda mengangguk. Jarak rumah mereka dari dinding belakang depo memang hanya terpisah oleh gang sempit. Rehan lihat ada Pak Haris. Jantung Winda berdebar kencang. Pak Haris, kamu yakin? Kan gelap, nak? Yakin, Bu, kan ada lampu gang. Dia pakai motor metik yang besar itu, yang suka dia pakai ke depo. Dia lagi berhenti, Rehan menjelaskan dengan runut. Dia ngomong sama dua orang laki-laki. Laki-lakinya pakai helm, jadi Rehan gak lihat mukanya. Apa yang mereka lakukan? Dua orang itu kasih bungkusan hitam ke Pak Haris. Bungkusannya dilakban. Dunia Winda serasa berputar. Bungkusan hitam. Sama seperti yang ditemukan di truk. Terus, Bu, lanjut Rehan, suaranya makin pelan. Pak Haris ketawa. Dia ambil bungkusannya. Terus dia nunjuk-nunjuk. Bu. Nunjuk kemana, sayang? Nunjuk ke depo. Ke tembok. Ke arah loker-loker tempat ibu ganti baju. Tempat jas-jas oranye digantung. Sebuah isak lolos dari bibir Winda. Ya Allah. Rehan takut. Rehan mengakui, air matanya mulai menetes. Suara Pak Haris kayak orang marah tapi ketawa. Rehan langsung lari ke kamar, pura-pura tidur lagi. Tadi pagi, pas Rehan lihat ibu mau pakai jas oranye itu, Rehan takut. Rehan takut orang jahat itu naruh sesuatu di jas ibu. Winda menarik Rehan ke dalam pelukan yang erat. Sangat erat. Makasih, nak, bisik Winda, suaranya bergetar hebat. Makasih sudah kasih tahu ibu. Kamu anak hebat. Kamu pemberani. Rehan tidak mengerti detailnya. Dia tidak mengerti soal pungli atau skorsing. Tapi intuisi polosnya telah menangkap bahaya. Dia melihat persiapan sebuah rencana jahat. Peringatannya jam 4 pagi tadi bukanlah igauan, melainkan gema dari apa yang disaksikannya di kegelapan gang. Winda tidak bisa tidur. Ia membaringkan Rehan, yang akhirnya terlelap karena lelah dan tegang, tapi matanya sendiri terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang berjamur. Kesaksian Rehan adalah kepingan puzzle yang hilang. Sekarang, semua keanehan Pak Haris selama beberapa minggu terakhir menjadi masuk akal. Pikirannya berputar kembali. 2 minggu lalu, Pak Haris memanggilnya ke kantor depo yang sempit. Winda, ini laporan solar truk 7 kok boros sekali? Tanya Pak Haris saat itu, sambil menunjuk buku catatan. Kamu yang nyapu di rute itu, kan? Tulis saja di laporan kamu, pemakaiannya 10 liter lebih hemat. Biar rapi laporannya. Nanti selisihnya kita bagi. Winda ingat jawabannya saat itu. Nggak bisa, Pak. Saya cuma nyapu. Urusan solar kan urusan sopir. Saya tulis yang saya lihat saja. Nanti saya yang dosa, Pak, kalau bohong. Pak Haris tertawa. Tawa yang sama seperti yang didengar Rehan. Kaku sekali kamu kayak setrikaan. Cuma gitu aja kok dosa. Ya sudah. 1 minggu lalu. Insiden jeriken. Pak Haris mencegatnya di rute. Win, titip ini di gerobak kamu, ya. Nanti kasih ke pengepul rongsokan di ujung jalan. Itu adalah 2 jeriken ukuran sedang. Pak Haris bilang, kosong. Tapi saat Winda mengangkatnya, rasanya berat. Jelas berisi cairan. Berbau solar. Maaf, Pak. Aturan dinas nggak boleh bawa barang pribadi di gerobak sampah. Nanti kalau ketahuan. Wajah Pak Haris mengeras. Kamu ini mau kerja atau mau ceramah? Jangan sok suci, Winda. Cuma nitip aja repot. Dia ingat Pak Haris membanting jeriken itu ke tanah dan pergi dengan marah. Ya Allah. Winda menutup mulutnya. Sekarang semuanya jelas.
Pak Haris mencuri. Dia pasti menjalankan sindikat pencurian solar truk. Bungkusan hitam yang Rehan lihat, itu pasti uang setoran dari para penadah atau uang damai dari oknum lain. Dan bungkusan yang ditemukan di truk 7 tadi, itu adalah pengalih perhatian. Itu adalah kambing hitam. Winda dijebak bukan hanya karena dia jujur. Dia dijebak karena dia menolak bekerja sama. Dia adalah kerikil dalam sepatu Pak Haris. Seorang penyapu jalan, sok suci, yang bisa kapan saja lapor ke atasan. Pak Haris harus menyingkirkannya. Dan cara terbaik menyingkirkan Winda adalah dengan menghancurkan satu-satunya hal yang dimilikinya, reputasi kejujurannya. Menuduh Winda melakukan pungli adalah rencana yang busuk sekaligus jenius. Siapa yang akan percaya pada laporan seorang pemeras jika dia tiba-tiba menuduh atasannya mencuri solar? Tidak ada. Rencana itu sempurna, dan Winda, dengan jas oranyenya, adalah target yang paling mudah. Harapan muncul bersama terbitnya fajar. Winda tidak akan menyerah. Dia punya kesaksian Rehan. Pagi itu, dengan sisa uang terakhir di dompetnya, Winda meminjam motor tetangga. Ia tidak pergi ke depo. Ia nekat pergi ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Pusat, di kompleks perkantoran pemerintahan kota. Ia tidak pakai seragam. Ia hanya ibu rumah tangga biasa dengan pakaian paling rapi yang ia punya, blus batik pudar dan jilbab kusam. Ia terlihat kucel, putus asa, dan tak terurus. Setelah 1 jam dilempar dari satu meja ke meja lain, ia akhirnya berhasil bertemu dengan kepala seksi, kasih, pengawasan internal. Seorang bapak berkacamata tebal yang tampak lelah di balik meja yang penuh tumpukan map. Dengan suara bergetar namun tegas, Winda menceritakan semuanya. Dari A sampai Z. Soal penolakannya memanipulasi laporan solar. Soal insiden jeriken. Soal tuduhan pungli yang janggal. Dan yang terakhir, soal kesaksian Rehan. Saat Winda menyebut nama Rehan, kasih itu, yang dari tadi hanya manggut-manggut, menghela napas panjang. Ibu Winda, katanya, suaranya datar dan lelah. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa ibu. Tapi, ibu harus realistis. Apa maksud Bapak? Saya jujur, Pak, anak saya. Anak ibu umur 6 tahun, potong kasih itu. Kesaksian anak kecil, melihat orang jahat dari jendela dapur, di tengah malam. Ibu, dengan segala hormat, itu tidak bisa kami jadikan dasar pemeriksaan. Itu, maaf, itu terdengar seperti dongeng. Tapi itu nyata, Pak. Dia melihat Pak Haris. Kami sudah panggil Pak Haris pagi ini. Berdasarkan laporan dari tim inspektorat kemarin, lanjut kasih itu, mengabaikan bantahan Winda. Dan dia punya alibi. Tadi malam, di jam yang ibu sebutkan, dia bilang dia sedang memimpin rapat RT di rumahnya. Ada belasan saksi, Pak RT, Pak RW, semua menandatangani. Winda terhenyak. Rapat RT? Alibi yang sempurna. Tentu saja. Pak Haris tidak sebodoh itu. 2 orang berhelm yang Rehan lihat, itu pasti kurirnya. Rehan mungkin salah mengira. Tuh. Rehan bilang motornya sama, gumam Winda. Motor apa lagi? Kasih itu mulai jengkel. Bukan, Pak. Maksud saya, Pak Haris pasti bohong. Dia merencanakannya. Kasih itu memijat pelipisnya. Begini, Winda. Bukti melawan ibu kuat, uang tunai dan buku catatan. Tim inspektorat sendiri yang menemukannya. Sedangkan kesaksian ibu lemah. Hanya, katanya. Tapi, saya sarankan ibu tenang dulu di rumah, kata kasih itu, nadanya kini dingin. Jangan berbuat macam-macam. Semakin ibu menuduh atasan ibu, posisi ibu akan semakin sulit. Ibu tahu siapa Pak Toga dari inspektorat itu? Dia bukan orang sembarangan. Winda terdiam. Bukan orang sembarangan. Ada makna tersirat di sana. Mungkinkah tim inspektorat itu bagian dari rencana ini? Sekarang, silakan pulang, kata kasih itu, nadanya final. Kasus ibu sedang diproses. Kalau ibu terus macam-macam dan menyebar fitnah, kami tidak akan segan menyerahkan kasus ibu ke polisi. Bukan cuma skorsing, tapi pemecatan dan tuntutan pencemaran nama baik. Paham,
Winda berjalan keluar dari ruangan ber-AC itu dengan kaki gemetar. Dinding. Ia baru saja menabrak dinding yang sangat tebal dan kokoh. Dia tidak hanya diskors. Dia dibungkam. Dia diancam. Ia sendirian. Tidak ada yang percaya padanya. Tidak ada yang akan menolongnya. Harapannya luruh, berganti keputusasaan yang pekat. Hari-hari setelah skorsing adalah yang terberat dalam hidup Winda. Tanpa penghasilan, ia seperti tercekik pelan-pelan. Uang simpanan, yang sebetulnya hanya sisa gaji bulan lalu, menipis drastis. Ia mencoba mencari kerja serabutan, menawarkan jasa nyuci dan gosok keliling kampung. Namun, kabar berjalan lebih cepat dari angin. Entah siapa yang memulai, isu, Winda tukang sapu yang main pungli, menyebar di lingkungan mereka. Orang-orang yang tadinya ramah kini menatapnya dengan curiga. Pintu-pintu tertutup pelan saat ia mendekat. Dalam 3 hari, Winda hanya berhasil mendapatkan 1 kali order gosok yang upahnya Rp15.000. Ia duduk di teras rumahnya yang sepi, memandangi Rehan yang bermain kelereng sendirian. Rehan tidak lagi ceria. Ia tahu ibunya sedang sulit. Saat itulah, sebuah sepeda motor tua berhenti di depan pagar. Winda mendongak, menyipitkan mata. Ia kaget melihat siapa yang datang. Ibu Yati. Rekan kerjanya yang paling senior itu turun dari motor. Wajahnya seperti biasa, keras dan penuh guratan, tapi matanya menatap Winda dengan tajam. Bu Yati, sapa Winda, suaranya serak. Ia merasa malu. Malu terlihat semiskin dan seputus asa ini. Ibu Yati tidak menjawab. Ia melangkah masuk ke teras, melihat ke dalam rumah yang temaram, lalu duduk di kursi plastik butut di seberang Winda. Ia mengeluarkan bungkusan dari tasnya dan meletakkannya di meja. Apa ini, Bu? Nasi, jawab Ibu Yati singkat. Warung Mas Tono. Nasi ayam bakar. Rehan pasti suka. Mata Winda langsung memanas. Kebaikan sederhana itu terasa menghantam ulu hatinya. Saya nggak bisa ganti, Bu. Siapa yang minta ganti? Ketus Ibu Yati. Muka kamu itu sudah kayak kain pel kering. Jelek. Winda menunduk. Hening sejenak. Ibu Yati memandang Rehan, yang menatapnya dengan waspada. Rehan, main di dalam dulu, Nak. Ibu Yati mau bicara sebentar sama ibumu. Rehan mengangguk patuh dan masuk ke dalam. Setelah Rehan hilang di balik tirai kamar, Ibu Yati mencondongkan tubuhnya. Saya tahu kamu dijebak, Win, katanya pelan, tanpa basa-basi. Winda mengangkat wajahnya, kaget. Ibu tahu. Ibu Yati berdecak. Saya ini kerja jadi tukang sapu sebelum kamu tamat SD, Winda. Saya hafal muka orang jujur kayak apa, dan muka bajingan kayak apa. Dan si Haris itu, Ibu Yati menyipitkan matanya, muka dia itu muka bajingan paling licik yang pernah saya lihat di dinas. Tapi nggak ada yang percaya saya, Bu. Ya jelas, sahut Ibu Yati. Kamu lapor ke kasih pengawasan, kan? Si Pak kacamata tebal itu. Winda mengangguk. Bodoh, kata Ibu Yati, tapi tidak terdengar marah. Dia itu orangnya Pak Toga, tim inspektorat yang nangkap kamu itu. Mereka itu satu geng. Kamu lapor ke dia, sama aja kamu setor nyawa ke macan. Winda terperangah. Jadi, mereka semua? Saya nggak tahu, semua, atau enggak, potong Ibu Yati. Tapi saya tahu ini, Pak Haris itu main. Dia main solar, dia main timbangan sampah di TPA. Dia kira kita, pasukan orangnya ini, buta huruf semua. Saya sudah lama ngincar dia, tapi dia licin. Ibu Yati menatap Winda lurus-lurus. Kamu nggak salah. Kamu cuma terlalu jujur dan terlalu cepat menolak. Kamu bikin dia takut. Makanya kamu disingkirkan. Winda akhirnya menceritakan semuanya. Soal penolakan manipulasi solar, soal jeriken, dan soal kesaksian Rehan. Ibu Yati mendengarkan dengan saksama. Semakin lama, wajahnya semakin mengeras. Anakmu lihat Haris di gang? Tanya Ibu Yati. Iya, Bu. Tapi kata Kasih, Pak Haris punya alibi rapat RT. Alibi, dengus Ibu Yati. Alibi itu gampang dibikin. Tapi kesaksian anak kecil nggak bisa bohong soal detail.
Ibu Yati berdiri. Winda, kamu mau lanjut nangis di teras ini sampai lumutan, atau kamu mau bereskan ini? Winda ikut berdiri. Ada api kecil yang kembali menyala di dadanya. Saya mau keadilan, Bu. Saya mau nama saya bersih. Demi Rehan. Bagus, kata Ibu Yati. Keadilan gak akan datang kalau ditunggu. Keadilan harus dijemput. Sekarang, panggil Rehan. Kita perlu bicara sama dia lagi. Rehan duduk di antara Winda dan Ibu Yati. Bungkusan nasi ayam bakar tadi sudah dimakannya dengan lahap. Rehan, Ibu Yati memulai, suaranya kini jauh lebih lembut dari saat bicara dengan Winda. Nenek Yati mau tanya sesuatu. Boleh? Rehan mengangguk. Waktu Rehan lihat Pak Haris di gang belakang, Rehan bilang ada 2 orang lagi pakai helm. Kan? Iya, Nek. Rehan ingat, apa yang aneh dari 2 orang itu? Mungkin bajunya? Sepatunya? Motornya? Rehan diam. Ia memiringkan kepalanya, mencoba mengingat-ingat. Winda menahan napas, takut putranya akan tertekan. Rehan gak lihat mukanya, kata Rehan pelan. Pakai helm semua. Gak apa-apa, kata Ibu Yati sabar. Selain helm, apalagi? Jaketnya mungkin? Rehan terdiam lagi, lalu matanya membesar. Jaket? Serunya pelan. Kenapa jaketnya? Tanya Winda, tak sabar. Jaketnya ijo, kata Rehan. Ijo tua. Kayak yang suka antar pesanan bapak-bapak di warung depo. Winda dan Ibu Yati bertatapan. Ojek online? Bisik Winda. Bukan ijo tentara kan, Nak? Tanya Ibu Yati memastikan. Bukan. Rehan menggeleng kuat. Ijo yang ada gambar HP-nya di belakang. Terus yang satu lagi, jaketnya hitam. Tapi dia bawa kotak besar di belakang motornya. Ibu Yati tersenyum tipis. Senyum kemenangan. Anakmu pintar, Win, katanya. Pak Haris pakai kurir. Pakai jasa ojek online atau setidaknya, orang yang menyamar jadi ojek online, untuk ambil setoran di jam-jam aneh. Ini adalah petunjuk. Petunjuk pertama mereka. Tapi, alibi rapat RT itu gimana? Bu? Tanya Winda. Rapat RT nggak mungkin sampai subuh, kata Ibu Yati. Kita harus tahu jam berapa persisnya Rehan lihat mereka. Jam berapa, Nak? Tanya Winda. Rehan berpikir. Habis Rehan lihat, Rehan lari ke kamar. Terus Rehan dengar jam dinding di dapur bunyi. Bunyinya pelan, Nek. Teng, teng, teng. 3 kali. Jam 3 pagi. Jauh sebelum Winda bangun. Rapat RT bubar jam 11 malam, gumam Ibu Yati. Dia punya banyak waktu. Petunjuk itu kecil, tapi itu adalah satu-satunya pegangan mereka. Ojek online. Jam 3 pagi. Gang belakang depo. Kita harus ke warung Mas Tono, kata Ibu Yati keesokan harinya. Mau apa, Bu? Warung Mas Tono pasang CCTV. Satu-satunya di jalan itu. Arahnya memang ke warungnya, tapi saya yakin gang belakang depo pasti keserempet sedikit di rekamannya. Mereka berdua pergi ke warung Mas Tono, yang letaknya persis di seberang depo. Winda memakai topi dan masker, menyembunyikan wajahnya. Mas Tono, pemilik warung yang masih muda, sedang sibuk melayani sopir truk. Ibu Yati langsung memesan 2 gelas es teh dan duduk. Tumben, Bu Yati, bawa teman, sapa Mas Tono ramah. Iya, ini sepupu saya, lagi main, jawab Ibu Yati lancar. Ia menunggu sampai warung agak sepi. Mas, Ibu Yati memulai, saya ini mau minta tolong. Penting sekali. Tolong apa, Bu? Asal jangan ngutang lagi, canda Mas Tono. Ibu Yati tertawa. Bukan. Gini, Mas. 3 hari lalu, waktu Winda maksud saya, waktu ada kejadian di depo itu, saya kayaknya ngerasa dompet saya jatuh di sekitar sini. Kira-kira jam 3 pagi. Mas Tono mengernyit. Jam 3 pagi, warung saya tutup, Bu. Iya, tahu. Maksud saya lewat sini. Siapa tahu kerekam di CCTV Mas. Boleh saya lihat, ya? Isinya nggak banyak, tapi KTP sama surat-surat penting.
Mas Tono menggaruk kepalanya. Waduh, Bu, ribet itu. Mesti putar ulang. Rekamannya numpuk. Winda, yang dari tadi diam, angkat bicara. Ia mengeluarkan 2 lembar uang 10 ribuan dari sakunya. Sisa uang terakhirnya. Tolong, Mas, kata Winda lirih. Ini buat ganti waktu Mas. Penting sekali buat kami. Melihat uang dan wajah memelas Winda, Mas Tono akhirnya luluh. Ya sudah. Tapi sebentar saja. Kalian lihat sendiri di monitor dalam. Mas Tono mengantar mereka ke ruang kecil di belakang warung. Monitor CCTV menyala, menampilkan 4 kotak gambar hitam putih yang buram. Nih, kotak 3. Itu yang hadap ke jalan, kata Mas Tono. Cari aja tanggalnya, terus putar ulang. Jantung Winda berdebar saat Ibu Yati mengutak-atik mouse. Tanggal 3 hari lalu. Pukul 2.50 pagi. Gambarnya buram. Hitam putih. Gang belakang depo hanya terlihat sebagai celah gelap di pojok kanan atas layar. Sabar, Win, kata Ibu Yati. Matanya tak lepas dari layar. Pukul 2.55, pukul 2.57. Itu, seru Winda pelan. Sebuah sepeda motor dengan kotak besar di belakangnya berhenti di mulut gang. Benar. Kurir. 1 menit kemudian, motor lain datang. Jaketnya warnanya lebih terang dari sekitarnya, meski di rekaman hitam putih. Ojek online. Keduanya masuk ke dalam gang gelap dan menghilang dari pandangan. Tunggu, kata Ibu Yati. Pukul 32, pukul 33. Kedua motor itu keluar lagi, melaju kencang ke arah yang berbeda. Sekarang, desis Ibu Yati. Tunggu si Haris. Pukul 3.10, pukul 3.12. Tidak ada apa-apa. Winda mulai cemas. Pukul 3.15. Itu, bisik Ibu Yati. Sebuah motor metik besar yang familiar, motor Pak Haris, muncul di layar. Motor itu melambat, menengok ke kiri dan kanan, lalu belok masuk ke gang yang sama. Dia di sana. Winda menutup mulutnya. SSTD. Pukul 3.17, pukul 3.18. Motor itu keluar lagi. Cepat. Pak Haris tidak mungkin rapat RT jam segini. Winda dan Ibu Yati saling pandang. Mereka menemukannya. Alibi Pak Haris hancur. Dia ada di sana, tepat setelah para kurir itu pergi. Dia mungkin mengambil bungkusan yang disiapkan untuk menjebak Winda. Bisa minta rekamannya, Mas? Tanya Winda. Nggak bisa, kata Mas Tono. Saya nggak ngerti cara kopinya ke HP. Kalian rekam aja pakai HP layar monitornya. Winda merogoh sakunya. HP-nya HP jadul. Pakai HP saya, kata Ibu Yati. Dengan tangan gemetar, Ibu Yati merekam layar monitor itu, merekam klip pendek kedatangan 2 kurir, dan klip kedatangan Pak Haris. Gambarnya buram, tapi motor dan jamnya terlihat jelas. Ini adalah bukti pertama mereka. Bukti yang mereka cari sendiri. Bukti dari CCTV warung belum cukup. Itu hanya menunjukkan Pak Haris ada di gang pada jam aneh, tapi tidak membuktikan dia menjebak Winda. Dia pasti punya markas, kata Ibu Yati, saat mereka kembali ke rumah Winda. Dia nggak mungkin transaksi solar curian atau ngatur pungli di kantor depo. Terlalu berisiko. Terus di mana, Bu? Saya ada curiga, kata Ibu Yati. Sudah beberapa bulan ini, setiap istirahat siang, Haris nggak pernah makan di warung Mas Tono lagi. Dia selalu pergi pakai motornya. Bilangnya, nengok rumah. Tapi rumah dia kan di kompleks lain, arahnya berlawanan. Ibu tahu dia kemana? Saya pernah iseng tanya sama sopir truk yang dekat sama dia. Katanya, dia sering makan di Pondok Rindang, di Jalan Sisingamangaraja. Jauh dari sini. Tempatnya agak tertutup. Winda mengernyit. Pondok Rindang? Itu kan rumah makan mahal, Bu. Nah, itu dia, kata Ibu Yati. Gaji supervisor kayak dia mana cukup buat makan di sana tiap hari? Pasti ada udang di balik batu. Mereka tidak punya uang, tapi mereka punya nekat. Besoknya, tepat jam istirahat makan siang, Winda dan Ibu Yati meminjam motor tetangga lagi. Kali ini, mereka mengorbankan sisa tabungan Ibu Yati untuk bensin.
Mereka memarkir motor di seberang Pondok Rindang, berlindung di balik pangkalan ojek yang sepi. Rumah makan itu memang tampak eksklusif. Dikelilingi pagar tanaman yang tinggi. Mereka menunggu. 1 jam terasa seperti setahun. Winda sudah hampir putus asa. Mungkin dia nggak kesini, Bu. Sabar, kata Ibu Yati. Tepat pukul 1 siang, motor metik besar yang mereka hafal di luar kepala itu tiba. Pak Haris. Ia tidak memakai seragam dinas. Ia memakai kemeja batik yang necis. Ia masuk ke dalam rumah makan itu dengan gaya bos besar. Dia di dalam, bisik Winda. Kita nggak bisa masuk. Kita tunggu. Setengah jam kemudian, 2 orang pria datang dengan motor bebek. Pria-pria berperawakan sangar, bukan seperti pekerja kantoran. Mereka juga masuk ke dalam. Winda dan Ibu Yati menunggu. 1 jam lagi berlalu. Lalu, pintu rumah makan terbuka. Pak Haris keluar, tertawa-tawa. Di sampingnya, berjalan 2 pria sangar tadi. Dan, di belakang mereka, Winda melihatnya. Orang yang kemarin ditemuinya di kantor dinas. Pria yang memintanya melepas jas oranye. Pak Toga. Dari inspektorat. Mereka berempat, Haris, Toga, dan 2 pria sangar, berjabat tangan di parkiran. Pak Haris menyerahkan amplop coklat tebal kepada Pak Toga. Pak Toga menerimanya, menepuk bahu Haris, lalu masuk ke mobil kijang hitamnya. Dunia Winda runtuh untuk kedua kalinya. Ini bukan sekadar sindikat pencurian solar. Ini lebih besar. Atasannya, dan orang yang seharusnya mengawasinya, ada dalam satu komplotan. Pria dari inspektorat itu ada di sana. Bersama para preman. Winda dan Ibu Yati kembali ke rumah Winda dengan perasaan hancur. Mereka pucat pasi. Kita lawan siapa, Bu? Bisik Winda, suaranya gemetar. Inspektorat, dia di sana. Ibu Yati tidak menjawab. Ia duduk di teras. Mengambil sebatang rokok kretek dari sakunya, kebiasaan yang Winda tahu hanya dilakukan Ibu Yati jika sedang stres berat, dan menyalakannya. Asap rokok mengepul. Pantas saja kamu langsung dihabisi, desis Ibu Yati. Pantas saja laporanmu dianggap dongeng. Yang kamu tabrak itu bukan cuma Haris. Kamu nabrak Toga. Winda memegang kepalanya. Pusing. Mereka sindikat, Win. Haris yang main di lapangan, solar, pungli, manipulasi data sampah. 2 preman tadi itu tukang pukulnya, yang ngurus setoran. Dan si Toga dia pelindungnya. Dia backingnya. Dia yang memastikan semuanya aman dari pemeriksaan internal. Winda menatap nanar ke jalanan berdebu. Lalu bungkusan di truk saya itu apa, Bu? Pengalihan isu, kata Ibu Yati. Atau mungkin tes. Mereka menjebakmu dengan pungli, dosa kecil, untuk menutupi dosa mereka yang jauh lebih besar. Ibu Yati mengembuskan asap rokoknya dengan kasar. Dan mereka pakai kamu. Pakai jas oranye kebanggaanmu itu. Winda akhirnya mengerti. Mereka tidak akan menjebak sopir. Karena sopir terlalu penting untuk operasional solar. Mereka tidak akan menjebak mandor lain, karena levelnya setara. Mereka menjebak Winda. Seorang penyapu jalan. Seorang janda. Simbol pekerja paling rendah, paling tidak berdaya, dan paling mudah dibuang. Mereka menjadikan jas oranye, simbol kejujuran kerja keras Winda, sebagai kostum sang kambing hitam. Video CCTV warung itu nggak ada artinya, kata Winda pelan, putus asa. Kita bawa rekaman itu, kita yang malah dibilang mencemarkan nama baik. Benar, kata Ibu Yati. Kita tidak bisa melaporkan mereka. Polisi, mereka pasti punya orang di sana. Kepala dinas, si Toga itu yang punya akses langsung ke dia. Hening. Hanya suara napas Winda dan desis rokok Ibu Yati. Lalu kita menyerah, Bu. Ibu Yati menoleh. Matanya yang lelah kini menyala dengan kekerasan kepala batu yang Winda kenal. Menyerah, katanya. Tidak. Ibu Yati mematikan rokoknya di tanah. Kalau kita lapor pakai bukti yang ada, kita kalah, katanya. Kalau kita diam, kita hancur. Cuma ada satu cara. Winda menatapnya. Kita tidak akan melaporkan mereka,
kata Ibu Yati. Kita akan menjebak mereka. Kita akan buat jebakan baru. Jebakan yang lebih besar, yang bahkan seorang toga pun tidak bisa mengelak. Rencana itu mulai terbentuk. Berbahaya, gila, dan mungkin satu-satunya jalan keluar. Menjebak mereka? Winda mengulang kata-kata itu dengan ngeri. Bu, kita ini siapa? Kita cuma tukang sapu. Mereka ada Pak Toga. Salah langkah sedikit, kita yang habis. Ibu Yati duduk bersila di lantai papan. Wajahnya keras, diterpa cahaya sore yang masuk dari celah dinding. Lalu kamu mau bagaimana? Desis Ibu Yati. Diam di sini? Menunggu sampai berasmu habis? Menunggu sampai Rehan putus sekolah, karena ibunya dicap pemeras? Saya tidak mau. Winda terdiam. Ibu Yati melanjutkan, suaranya pelan namun penuh tekad. Pak Haris itu serakah. Dan orang serakah itu ceroboh. Dia tidak akan berhenti main solar hanya karena kamu diskors. Dia pasti akan terus transaksi. Di mana? Saya tahu tempatnya, kata Ibu Yati. Ada gudang kosong di dekat TPA, tempat pembuangan akhir. Jauh dari mana-mana. Setiap akhir pekan, truk penadah datang ke sana. Si Haris pasti datang untuk ambil setoran. Lalu, kita ke sana? Berdua? Winda gemetar membayangkannya. Dua wanita, di tengah malam, di tempat pembuangan sampah. Kita rekam, kata Ibu Yati, mengabaikan ketakutan Winda. Kita rekam dia terima uang. Kita rekam dia bicara dengan para penadah. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh alibi rapat RT. Pakai apa, Bu? HP saya. Pakai HP saya, kata Ibu Yati. Memang jadul, tapi kameranya masih nyala. Videonya pasti buram, tapi suaranya akan jelas. Winda ragu. Biayanya, Bu? Ke TPA itu jauh. Kita butuh bensin. Kita nggak punya uang. Keheningan melanda ruangan kecil itu. Ibu Yati memandang ke arah sudut kamarnya yang sempit. Di atas lemari plastik, ada sebuah celengan, kaleng bekas biskuit. Bertuliskan spidol, tabungan umroh. Ibu Yati bangun. Tangannya meraih kaleng itu. Bu jangan, bisik Winda. Tahu apa arti kaleng itu bagi Ibu Yati? Saya sudah terlalu tua untuk bermimpi ke Mekah, kata Ibu Yati datar. Tapi saya belum terlalu tua untuk memperjuangkan kebenaran. Ia mengambil palu kecil yang biasa digunakan untuk membetulkan paku di dinding. Tanpa ragu, ia menghantam permukaan kaleng itu. Draang. Bunyinya memekakkan telinga. Kaleng itu penyok. Sekali lagi. Draang. Kaleng itu terbelah. Uang koin dan lembaran 20 ribuan yang lecek tumpah ke lantai. Winda menutup mulutnya, air matanya menetes. Ini bukan lagi hanya perjuangannya. Ini adalah pengorbanan Ibu Yati. Kita akan beli bensin, kata Ibu Yati, suaranya serak, sambil memunguti uang receh itu satu persatu. Dan kita akan beli 2 jaket ojek online bekas di Pasar Loak. Kita akan menyamar. Kita akan datang ke sana, Winda. Dan kita akan ambil kembali harga diri kita. Sabtu malam. Langit Palangkaraya gelap tanpa bintang, seolah setuju untuk menyembunyikan rencana mereka. Pukul 1 dini hari, Winda mencium kening Rehan yang terlelap. Rasanya seperti ia akan pergi berperang. Di luar, Ibu Yati sudah menunggu dengan motor bebek pinjaman dari kerabatnya. 2 jaket ojek online berwarna hijau kusam, yang mereka beli seharga Rp30.000, tersampir di setang. Pakai, perintah Ibu Yati. Winda mengenakan jaket itu. Jaketnya kebesaran dan berbau aneh, tapi memberinya sedikit rasa aman palsu sebagai penyamaran. Mereka berdua kini terlihat seperti ojek online yang sedang mencari orderan malam. Perjalanan ke TPA adalah perjalanan terpanjang dalam hidup Winda. Jalanan kota sepi, berganti menjadi jalanan pinggiran yang rusak dan gelap. Hanya lampu motor mereka yang menyorot aspal berlubang. Bau sampah yang khas mulai tercium dari kejauhan. Kita parkir di sini, kata Ibu Yati tiba-tiba. Mereka masih sekitar 1 kilometer dari gudang yang dimaksud. Terlalu berisiko kalau motor kita terdengar. Mereka menyembunyikan motor di balik rimbunnya semak belukar.
Ibu Yati menyerahkan ponsel jadulnya kepada Winda. "Kamu yang rekam," katanya. "Tangan saya gemetaran kalau pegang barang elektronik. Tanganmu harus stabil. Anggap saja kamu lagi nyapu di pinggir jurang. Fokus." Winda mengangguk, meski jantungnya serasa mau copot. Mereka berjalan kaki dalam gelap. Bau busuk dari TPA semakin menyengat. Akhirnya, mereka melihatnya, sebuah bangunan gudang tua yang terbengkalai, terisolasi di tanah kosong. Benar saja, satu truk tangki diesel tua tanpa merek terparkir di halamannya. Di dekatnya, motor metik besar Pak Haris terparkir angkuh. Dua pria berbadan tegap, preman yang mereka lihat di rumah makan, berjaga di depan. "Mereka di sana," bisik Winda. "Cari tempat," desis Ibu Yati. Mereka menemukan tempat berlindung yang sempurna. Tumpukan ban-ban truk bekas yang sangat besar, sekitar 20 meter dari pintu gudang yang sedikit terbuka. Dari celah ban, mereka bisa melihat pemandangan itu. Pak Haris, sopir truk, dan satu orang lagi yang sepertinya penadah, sedang berdiri di bawah lampu bohlam kuning yang remang. Winda mengangkat ponsel Ibu Yati. Ia menekan tombol, rekam. Lampu merah kecil menyala di ponsel itu. Ponsel itu tidak punya zoom. Gambarnya buram. Winda hanya bisa merekam siluet-siluet yang bergerak. Tapi suaranya terdengar. "Kualitasnya bagus, Pak Haris," kata suara si penadah. "Seperti biasa." "Jelas." Suara tawa Pak Haris terdengar arogan. "Ini solar jatah proyek, bukan solar sisaan. Beres, kan? Minggu depan harganya naik." Winda gemetar. "Ini bukti pencuriannya." "Aman, Pak?" tanya si sopir truk. "Dengar-dengar dinas lagi bersih-bersih? Ada yang ketangkap inspektorat?" Winda menahan napas. Pak Haris tertawa lagi. Tawa yang sama seperti yang didengar Rehan dari jendela dapur. "Hahaha, itu," kata Pak Haris. "Itu bonekanya si Toga. Sengaja kita pasang satu. Biar kelihatan si Toga itu kerja. Biar kelihatan dinas itu tegas." "Siapa yang kena, Pak?" "Ah, cuma tukang sapu. Si Winda. Perempuan sok suci itu," kata Pak Haris, nadanya penuh kebencian. "Beberapa kali saya ajak main cantik. Dia menolak. Ya sudah, saya kasih pelajaran." Jantung Winda serasa berhenti berdetak. "Pelajaran gimana, Pak?" "Saya bikin dia jadi pemeras. Saya taruh bungkusan uang sama catatan pungli di truk rutenya. Saya yang lapor, saya yang siapkan saksi." Pak Haris membanggakan dirinya. Sekarang dia di rumah. Nangis. Mungkin sudah nggak bisa beli beras. "Hahaha. Itu akibatnya kalau melawan saya." Winda memejamkan mata. Air mata panas mengalir di pipinya, tapi tangannya tetap memegang ponsel itu dengan stabil. Ia merekam semuanya. Wajahnya, suaranya, pengakuannya yang sombong. "Pak Toga aman, kan?" "Aman. Si Toga itu gampang. Asal setoran amplop ke dia lancar, mulutnya terkunci. Dia yang backing kita. Dia yang ngurusin kepala dinas baru yang sok bersih itu." Cukup. Mereka sudah punya lebih dari cukup. Tiba-tiba, seekor anjing liar di kejauhan menyala. Gu, gu, gu. Aktivitas di gudang itu langsung berhenti. "Siapa di sana?" teriak salah satu preman, menyalakan senter besar. Jantung Winda melompat ke tenggorokan. "Pergi, Win," bisik Ibu Yati, menarik lengan Winda. Cahaya senter itu menyapu. "Ada orang di tumpukan ban. Kejar." "Lari, Winda." Ibu Yati berteriak. Mereka berdua lari pontang-panting, menerobos semak belukar, kembali ke tempat motor mereka. Jaket ojek online mereka tersangkut-sangkut. Winda terjatuh, lututnya menghantam batu. "Bangun," teriak Ibu Yati. Mereka mendengar deru motor di belakang mereka. Para preman itu mengejar. Winda bangkit. Mereka mencapai motor. Ibu Yati menyalakan mesin dengan panik. Mesinnya batuk-batuk. "Ayo, ayo." Brum. Mesin menyala. "Naik." Winda melompat ke boncengan. Ibu Yati tancap gas. Mereka melaju di jalanan tanah yang gelap,
dikejar oleh 2 motor di belakang mereka. Ibu Yati, yang hafal jalanan Palangkaraya seperti punggung tangannya sendiri, tiba-tiba berbelok tajam, masuk ke jalan setapak sempit yang Winda bahkan tidak tahu ada. Jalan pintas menembus kebun singkong. Para pengejar mereka, yang tidak tahu medan, terpaksa berhenti di mulut jalan setapak itu. Winda dan Ibu Yati lolos. Mereka tidak berhenti sampai tiba di gang sempit rumah Winda. Keduanya terengah-engah, bersimbah keringat, dan lutut Winda berdarah. Tapi di tangannya, tergenggam erat ponsel Ibu Yati. Bukti tak terbantahkan. Winda dan Ibu Yati tidak tidur sisa malam itu. Mereka tahu, bukti ini seperti bom waktu. Mereka tidak bisa menyimpannya lama. Pagi harinya, Winda menatap Ibu Yati. "Kita kemana, Bu?" "Kekasih pengawasan?" "Dia orangnya toga." "Ke polisi?" "Kita bisa hilang di jalan." Ibu Yati, meski wajahnya lelah, tampak tenang. "Kita tidak lapor ke bawahan mereka. Kita langkahi kepala mereka semua." "Maksudnya?" "Kepala dinas," kata Ibu Yati. "Pak Heru. Pejabat baru kiriman dari pusat itu. Yang katanya bersih dan gak punya teman di sini." Winda ragu. "Apa dia mau dengar kita, Bu?" "Harus mau," kata Ibu Yati. "Kita bawa bukti kebusukan di rumahnya sendiri. Dia pasti mau mendengarkan." Siang itu, mereka tidak pergi ke depo atau kantor dinas. Mereka pergi ke kantor wali kota, tempat Pak Heru, sang kepala dinas, berkantor pusat. Mereka memakai pakaian terbaik mereka, batik pudar Winda dan kebaya sederhana Ibu Yati. Mereka tampak seperti 2 rakyat jelata yang salah alamat. Benar saja, mereka ditahan oleh sekretaris di lobi depan. "Mau ketemu Pak Heru? Ada janji?" tanya si sekretaris, ketus. "Tolong, Mbak," kata Winda, menggunakan jurus terakhirnya. Ia membiarkan air matanya menggenang. "Ini soal hidup dan mati. Ini soal anak saya. Tolong sampaikan." "Winda, PHL yang diskors karena kasus pungli." Mendengar kata, kasus pungli, sekretaris itu tampak tertarik. Mungkin ia mengira Winda akan memohon pengampunan. Ia menelepon ke dalam. "Bapak cuma punya waktu 5 menit," katanya, sebelum rapat. Mereka diantar masuk ke ruangan yang dingin dan mewah. Jauh sekali dari bau sampah TPA. Pak Heru, seorang pria parubaya yang tampak tegas dan berwibawa, sedang membaca berkas. Ia mendongak, menatap mereka dari balik kacamata. "Ibu Winda, dan saya Yati, Pak." "Rekannya," kata Ibu Yati. "Saya dengar kasus Anda," kata Pak Heru, langsung ke intinya. "Sudah ada buktinya. Anda mau mengajukan banding? Tidak bisa di sini. Ada prosedurnya." "Kami tidak mau banding, Pak," kata Winda, memberanikan diri. "Lalu?" "Kami mau menunjukkan ini." Winda melangkah maju. Ia meletakkan ponsel jadul Ibu Yati di atas meja mahoni yang mengilap itu. "Apa ini?" tanya Pak Heru, keningnya berkerut. "Tolong, Bapak dengarkan pakai earphone?" "Suaranya tidak terlalu jelas," kata Winda. Pak Heru, yang tampak penasaran sekaligus jengkel, mengambil earphone dari laci dan menyambungkannya ke ponsel itu. Winda menekan tombol play. 5 menit berlalu. Winda dan Ibu Yati hanya bisa mendengar detak jam di dinding. Wajah Pak Heru berubah. Dari jengkel, menjadi serius. Dari serius, menjadi kaget. Saat video itu sampai pada bagian Pak Haris menyebut nama, Toga, rahang Pak Heru mengeras. Matanya membelalak. Ketika rekaman selesai, Pak Heru melepaskan earphone itu perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala marah. Ia menatap Winda dan Ibu Yati. Bukan lagi tatapan meremehkan. Itu tatapan hormat. Kalian merekam ini semalam?" tanyanya, suaranya berat. Winda mengangguk, menunjukkan lututnya yang diperban seadanya. Pak Heru terdiam. Ia menekan tombol interkom. "Rani, batalkan semua janji saya sore ini. Semua. Dan panggil tim saber pungli kota. Sekarang. Bilang saya punya sesuatu yang sangat besar." Ia menatap Winda dan Ibu Yati. "Ibu Winda, Ibu Yati. Mulai detik ini,
Kalian adalah tamu saya. Kalian tidak akan keluar dari ruangan ini sendirian. Kalian aman di sini. Ceritakan pada saya semuanya. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung cepat dan senyap. Tidak ada media. Tidak ada kebocoran. Pak Heru bergerak seperti elang. Sore itu juga, tim Saber Pungli, sapu bersih pungutan liar, gabungan, yang berisi polisi dan jaksa pilihan, bergerak. Pak Haris ditangkap. Bukan di gudang kosong, tapi di meja kerjanya di depo. Ia sedang tertawa-tawa dengan mandor lain saat diborgol. Wajahnya yang arogan langsung luntur menjadi ketakutan yang pucat. Pak Toga ditangkap di ruang kantornya yang nyaman. Ia mencoba menelepon, backingnya, tapi Pak Heru sudah memastikan semua saluran diputus. 2 preman dan seluruh jaringan penada solar diciduk malam itu juga. Seminggu kemudian, Winda dipanggil kembali ke kantor Pak Heru. Nama ibu sudah bersih total, kata Pak Heru, kali ini dengan senyum hangat. Surat skorsing ibu sudah dibatalkan, dan gaji ibu selama masa skorsing akan dibayarkan penuh. Atas nama Dinas Lingkungan Hidup, saya secara pribadi meminta maaf. Winda hanya bisa mengangguk, air matanya mengalir. Jas oranye ibu yang kami sita sudah menjadi barang bukti di kejaksaan, lanjut Pak Heru. Ia lalu mengambil sesuatu dari lemari di belakangnya. Jadi, saya rasa, ibu butuh yang baru. Pak Heru menyerahkan 1 setel seragam baru. Bersih, warnanya oranye terang, masih berbau kain toko. Winda menerimanya dengan tangan gemetar. Tapi, kata Pak Heru, saya harap ibu tidak perlu memakainya terlalu sering di jalan. Winda dan Ibu Yati, yang juga hadir di sana, saling berpandangan, bingung. Mulai Senin depan, Ibu Winda dipromosikan, kata Pak Heru. Ibu akan menjadi staf administrasi di depo. Khusus mengawasi logistik dan pencatatan bahan bakar. Kami sangat membutuhkan orang jujur seperti ibu di posisi itu. Ibu Yati tersenyum lebar. Winda pulang sore itu bukan dengan berjalan kaki, tapi diantar mobil dinas, perintah langsung dari Pak Heru. Ia tiba di rumah. Rehan sedang menunggunya di teras, cemas karena ibunya pergi begitu lama. Ibu. Winda turun dari mobil, berlari, dan langsung memeluk putranya erat-erat. Ia menangis di bahu Rehan. Tapi kali ini, itu adalah tangis kelegaan. Ibu kok nangis lagi? Tanya Rehan, bingung. Ibu dipecat, ya? Winda tertawa di sela tangisnya. Ia melepaskan pelukannya dan menatap mata putranya. Ibu naik pangkat, nak, katanya. Terus jas oranye mana? Tanya Rehan, mencari-cari seragam kebanggaan ibunya. Jasnya aman, bisik Winda. Ibu simpan di loker. Tapi besok, ibu kerjanya di kantor. Pakai baju biasa. Rehan tersenyum, meski belum sepenuhnya mengerti. Yang ia tahu, ibunya tersenyum lagi. Winda memandang langit Palangkaraya yang mulai memerah di ufuk barat. Ia akhirnya mengerti segalanya. Peringatan jam 4 pagi itu. Suara gemetar Rehan. Itu bukanlah firasat buruk. Itu adalah alarm. Alarm yang membangunkannya, memaksanya untuk melihat kebenaran yang busuk. Itu adalah gema pertama dari fajar yang baru, fajar yang harus ia perjuangkan sendiri dengan darah dan air mata. Dan kini, fajar itu telah tiba.